Oke, tenang semuanya tenang. Gue tahu nih kalian pada heboh karena kasus perbabian kemarin yang kita tuh udah kayak di prank sama beritanya ini komedi parah sih. Cuman untuk pembahasan kali ini gue masukin ke Mr. Stings ya, karena jatuhnya ini udah kriminal dan ada juga memang di berita yang kedua yang sama-sama bikin kita geleng-geleng, gengs. Oke, sebelumnya tarik nafas dulu. Ayo kita mulai. Sebelumnya di video kemarin itu kan kita membahas masalah berita viral yang katanya ada babi ngepet ketangkep sama warga di daerah Depok. Buat kronologi ceritanya, kalian tonton dulu aja deh video yang kemarin kalau belum nonton. Yang mana setelah geger tuh berita mengenai perbabian ngepet, semua itu ternyata dusta. Gila, kita kerja aja dibohongin mulu ya. Sama pacar dibohongin selingkuh, sama temen dibohongin dibilang OTW padahal lagi mandi. Ini sama babi juga kita dibohongin. Buset dah. Jadi semua cerita seputaran babi ngepet kemarin itu ternyata hanya settingan doang, karena memang ada maksud dan tujuan tertentu dari sang pelaku untuk menyeting semua ini. Ya apalagi kalau bukan pingin famous. Ini cukup edan banget deh sumpah. Mengingat sang pelaku itu katanya adalah seseorang dipanggil Ustadz di wilayahnya, tepatnya di Bedahan, Depok, Sawangan, dimana ini orang ini bernama Ustadz Adam Ibrahim. Yang jadi ini jatuhnya ternyata oknum Ustadz aja ya, karena semacam tokoh di wilayahnya, tapi belum terlalu terkenal gitu. Kalau selebritis jatuhnya sekuter, selebritis kurang terkenal. Makanya dia mengarang sebuah cerita dengan tujuan biar namanya itu naik dan pengikutnya menjadi banyak. Yang nggak jauh beda sama kelakuan orang-orang di sosial media dengan melakukan hal-hal yang konyol biar followersnya banyak. Jadi semua ini tuh bermula dari ada nih ceritanya warga bernama Adi. Cerita dia tuh dia ke si Ustadz Adam ini, atau Pak Adam lah kita ngomongnya ya. Agak rela gue nyebutnya dia Ustadz, geng. Mencemarkan nama baik Ustadz jadinya begitu. Ya pokoknya Mas Adi ini tadi curhat-curhat lah dengan bilang katanya duit dia sebesar 1 juta rupiah. Itu kok tau-tau hilang ya Pak Ustadz. Terus hilangnya tuh 2 kali, aneh banget. Nah sama Pak Adam ini dibilangnya bukan kayak misalkan coba diinget-inget lagi deh Adi, kamu abis beli diamond di Mobile Legends gak? Atau mungkin kamu ini top Free Fire kemarin. Gak begitu. Pak Adam ini bilangnya, oh itu bisa-bisa jadi tuh perbuatan tuyul sama babi ngepet tuh yang membikin uangmu hilang. Nah jadinya memang udah dibangun sama hal-hal mistis dari awal. Dan curhatan warga tadi itulah yang menjadi inspirasi dalam membuat sebuah plot kisah bahwasanya ada seekor babi ngepet yang meresahkan di wilayah mereka. Lalu si Pak Adam ini bersekongkol dengan 8 orang untuk mewujudkan hal tersebut, yaitu dengan cara membeli seekor babi secara online seharga Rp900.000 plus ongkirnya Rp200.000. Kalau tapi beli babi online-nya di mana gue juga kurang paham dah tuh. Kalau di Shopee atau Tokopedia harusnya bisa gratis ongkir lah ya. Daripada mahal-mahal tuh bayar ongkir Rp200.000. Dan persiapan penggodokan cerita ini bener-bener dirancang, gengs. Yang mana persiapannya itu tuh kurang lebih 1 bulan. Jadi emang udah niat. Ya pasti niat juga sih, emang udah keluar 1,1 juta kan berarti tuh buat beli babi. Dan semua cerita-cerita tentang penangkapan babi yang dramatis banget tuh kemarin, yang katanya 8 orang tuh sampai telanjang biar bisa ngelihat penampakan dari babi ngepet yang merupakan makhluk gaib, itu semuanya hoax. Lagian juga bodoh-bodoh juga yang percaya. Kan gak ada fotonya nih mereka telanjang ataupun ngeliat babi ngepet. Pokoknya udah deh, sekarang no pic sama dengan hoax. Karena balik lagi, cerita dari si 8 orang telanjang ini, itu ya semuanya adalah 8 orang komplotannya si Pak Adam. Jadi pokoknya buat yang gak ngikutin cerita kemarin, proses penangkapan itu tuh dibagi 2 grup, gengs. Grup 1 berjumlah 8 orang yang pada telanjang tadi, dengan tujuan katanya biar bisa melihat penampakan dari babi ngepet. Dan grup yang kedua berjumlah 7 orang yang bertugas nangkep babinya. Ya udah, si grup 1 itu yang emang komplotannya Pak Adam, so-soan bilang ceritanya mereka ini sampai telanjang dan telah diberikan kekuatan yang sakti dari Pak Adam biar bisa ngelihat kemana nih babinya pergi gitu, tujuannya kemana. Habis itu mereka ini ngasih info ke grup yang kedua untuk standby kalau dibilang si babi ini menuju rumahnya si A gitu misalnya. Nah info-info itu semuanya diberikannya itu cuma berupa cacatan via WhatsApp. Dan grup 2 ini jatuhnya nggak tahu menau alias percaya-percaya aja sama semua chat dan cerita karangan ini. Karena pas dibilang itu ada babi menuju rumah A, ya beneran kelihatan ada babi, pada langsung heboh dan ditangkap. Sama langsung ngecap juga percaya itu babi ngepet. Lah padahal itu babi emang sengaja dilepas kan, tadi babi baru dibeli sama Pak Adam dan 8 orang ini. Dan juga cerita lainnya yang katanya mereka ini ngelihat ada 3 orang boncengan naik motor kayak cabe-cabean, terus yang satunya diturunin tuh pakai jubah sampai berubah jadi babi ngepet. Dan itu semua juga karangan doang yang memang sudah direncanakan ceritanya. Mohon maaf, ini Pak Adam nggak mau ngelamar jadi penulis sinetron di Azab Indosiar ya bagaimana? Bagus lah itu karangannya lu, sampai viral tuh kemarin. Kalau ini tuh dijadiin film bisa cuan. Yang nonton kemarin juga bejibun kan, banyak yang datang tuh sampai dipungutin tiap orang 2.000 buat nonton babi dikurung doang. Allahu Akbar. Mana ini lagi Ramadan ya? Apa kagak takut itu dosanya double-double bohongin orang begitu? Dan semuanya tadi bertujuan untuk membuat si Pak Adam ini tuh terkenal biar dia dianggap sakti, bisa nangkep babi ngepet. Dan diharapkan nanti nih pengikutnya bisa bertambah sampai itu babi juga akhirnya disembelih dan sampai akhir hayatnya pun wujudnya tetap babi, kagak ada jadi manusia. Tapi tetap banyak
orang yang percaya. Hingga akhirnya kehebohan ini itu dianggap menyesatkan. Makanya kuburan babinya itu pada hari Kamis kemarin dibongkar lagi, gengs. Dan didapati ya wujudnya masih babi. Lah emang itu beneran babi kan soalnya, bukan makhluk jadi-jadian. Dari situ ditelusuri lagi nih, cerita asalnya dari mana sih sampai bisa didapatkan. Ternyata ini semua adalah ulah dan akal-akalan dari Pak Adam yang dipanggil Ustadz di sana, gengs. Ya udah akhirnya ditangkaplah si Pak Adam ini dan dia mengakui semuanya. Karena hal itu Pak Adam ini terjerat pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 dan terancam kurungan 10 tahun penjara. Sementara 8 orang yang sekongkol tadi sama dia itu masih diamankan sama pihak kepolisian, masih diproses nih kasusnya. Nah gimana tuh, gengs? Ternyata kita dikibulin. Ya gua mah dari awal juga udah ngakak-ngakak aja kan dengernya. Apalagi cerita yang adegan 8 orang itu telanjang ngejar-ngejar motor. Lah kayak apa? Iya ada orang yang sekonyol itu kelakuannya. Terus pas ngeliat foto-foto babi ngepetnya itu kelihatannya kayak babi biasa. Bener-bener deh. Tapi ini cerita viral banget sampai banyak yang kemakan sama cerita bohongan ini. Yang salah satunya lagi-lagi ini mengenai si ibu-ibu julid yang kemarin tuh yang nuduh tetangganya jelmaan babi. Karena menurut dia tetangganya itu gak kerja kok, duitnya banyak tapi. Yolo lagi-lagi kita nggak bahas ibu ini ya. Kocak banget sih asli. Dari ibu-ibu julid. Kadang aja gue kan gimana pun juga suka hilaf ya, suka julid begitu. Tapi kalau ini levelnya udah beda, udah levelan bon cabe 99 sampai nuduh tetangga banyak duitnya. Pasti ngepet tuh dia. Saya curiga dia ngepet emang. Terus dia juga bilang lemparin garam di depan rumahnya biar kelihatan. Kan berarti udah yakin banget tuh jadi orang. Epic banget ini. Dan dengan terkuaknya cerita ini ternyata semuanya bohong. Berarti kan jelas kalau tuduhannya tadi yaitu hanya sekedar julitan belaka doang. Tapi karena berita mengenai si ibu julid ini juga ikutan viral, kabarnya tuh dia sampai mau diusir sama warga sekampung. Ya kasihan juga ya. Soalnya menurut warga berarti si ibu ini telah menuduh adanya warga dari mereka melakukan ilmu hitam sampai jadi babi ngepet tuh yang jatuhnya semuanya fitnah. Lah jadi ini macam-macam adegan di film-film Azad Indosiar bener. Kayak usir dia dari kampung. Ya pokoknya buat kalian yang kerjanya di rumah atau main binomo doang gitu ya, hati-hati deh sekarang. Takutnya lu dikira ngepet. Ya bukan apa-apa, khawatir gua kan, ntar lu dibakar. Ya udah gengs, pokoknya cerita tentang perbabian ini case close ya. Semuanya itu hanya tipu-tipu. Ya memang ini adalah dunia tipu-tipu yang ngepet banget. Tapi ini sih misalkan kalau dijadiin film Nomad yang selalu ada plot twist ceritanya itu di akhir, jangan-jangan tetangga yang dituduhkan si ibu itu beneran pemuja babi ngepet gitu ya. Dan sekarang dia lagi ketawa tersenyum karena nggak jadi kebongkar. Canda ya. Dan gua diusir juga nih sama orang sekomplek. Nah, di kasus kedua ini, itu nggak kalah mind-blowing ceritanya, geng. Dan sama-sama berhubungan dengan sesuatu hal yang misterius dan jahat. Dimana di sini ada berita driver ojol yang mengalami nasib buruk karena makanan yang dia makan itu diracun sama seseorang yang nggak tahu itu siapa. Wah, ini sih lebih nyerami dari teror babi ngepet ya, gengs. Ya istilahnya lu dapat kiriman makanan nih dari seseorang, terus itu makanan ternyata ada racunnya sampai membuat meninggal. Lah kita kan kalau dapat makanan gitu, alhamdulillah ya kagak ada kepikiran racun. Tapi kalau dimakan kayak gitu ya wah salah, ngeri banget. Dan dalam kasus ini jatuhnya ternyata makanan diracun itu salah sasaran, gengs. Nah, jadi pokoknya kronologinya gini nih. Pada hari Minggu kemarin, tepatnya di tanggal 25 April, ada seorang driver ojol bernama Pak Bandiman yang berumur 36 tahun. Ceritanya, saat dia lagi sholat asar di sebuah masjid di daerah lapangan Mandala Krida, Yogyakarta, sehabis sholat tuh, pas lagi duduk-duduk lah sembari nunggu orderan di aplikasi, tahu-tahu ada seorang wanita nih datang parkir di masjid itu juga, gengs, naik motor. Kemudian si perempuan itu minta tolong ke Pak Bandiman untuk mengantarkan sebuah paket. Dia bilang sih itu makanan buat buka puasa. Minta diantarin itu makanan ke seseorang di daerah Bantul. Ya pokoknya semacam bilang, Pak bisa nggak antar paket ini tapi saya lewat offline aja ya, soalnya saya nggak punya aplikasi ojek online tempat bapak itu bekerja maksudnya. Ya mungkin karena polos, dan mungkin aja sih ada nih orang yang saat ini nggak punya aplikasi ojek online perkara gaptek apa gimana ya. Itu ada memang, contohnya mak gue tuh kalau mau ngapa-ngapain nyuruhnya pakai aplikasi di handphone gue. Nah balik lagi, jadi Pak Bandiman ini yang emang cerita belum dapat orderan masuk menyanggupi dong permintaan perempuan ini. Rezeki mana bisa ditolak sih. Dia bilang ongkos kirimnya 25.000. Sama wanita itu dilebihin jadi 30.000. Ya kalau dipikir-pikir nggak ada ruginya ya, toh dibayar sesuai jarak malah dilebihin. Dan si perempuan itu ngasih alamat lengkapnya tuh sama nomor telepon untuk itu makanan minta diantar ke seseorang bernama Pak Tommy. Terus bilang nanti bilang aja pengirimnya dari Pak Hamid ya. Pas dilihat paketnya beneran makanan, gengs, yang merupakan sate dibungkus styrofoam gitulah. Jadi mana ada curiga sih? Ya udah itu diantarin ke alamatnya. Tapi pas sampai orang rumah Pak Tommy ini nggak mau ngambil itu makanan. Soalnya dirasa-rasa kayaknya nggak pernah kenal deh ada orang namanya Pak Hamid. Pak Hamid siapa sih? Salah orang mungkin Pak gitu kan. Intinya nolak nih, nggak mau terima. Dan karena di paket itu nggak ada nomor telepon pengirimnya, nggak ada alamatnya juga karena ini kan offline ya bukan online. Jadi nggak ada data-datanya tuh. Soalnya si perempuan tadi hanya ngasih alamat penerimanya aja. Jadi kalau mau dibalikin juga dibalikin kemana nggak tahu. Untuk itu dari pihak Pak Tommy ini bilang ke si driver ojolnya, yaudah Pak,
Pak, makanannya buat Bapak aja sana bawa pulang. Di sini juga nggak ada yang makan, mubazir. Ya buat seorang driver ojol itu bisa dikatakan rezeki lah ya. Apalagi bulan Ramadan nih. Jadi bisa ada makanan buat buka puasa. Dibawa pulang lah itu sate ke rumahnya buat disantap bersama anak dan istrinya, gengs. Karena kebetulan juga memang anaknya ini katanya suka banget sama sate. Tapi ini jadinya sedih banget ceritanya. Ya pokoknya pas pulang seneng dong anaknya, dikira dibawa sate nih dari bapak. Pas buka puasa ya udah langsung makan. Tapi nggak berselang lama kemudian, si anak ini tahu-tahu muntah-muntah abis makan 2 tusuk sate. Lalu dia lari ke dapur buat minum, tapi langsung jatuh nggak sadarkan diri, gengs. Ya langsung dia dari situ dibawa ke rumah sakit. Tapi pas sampai di rumah sakit, anaknya sudah tidak tertolong, nggak selamat. Dan menurut pihak rumah sakit saat dicek, ternyata sate yang dimakan anaknya itu mengandung racun keras yang memang mematikan. Serem banget nggak sih? Dan sebenarnya Pak Bandiman sama istrinya itu makan satenya itu juga, cuman nggak pakai bumbu atau bumbunya dikit gitu. Karena ini mungkin satenya kepisang, jadi saya dicocol-cocol pakai bumbu. Sedangkan anaknya itu makan 2 tusuk sate doang padahal, tapi pakai bumbu lengkap. Dan langsung muntah-muntah seketika itu juga. Dan memang setelah diteliti, ternyata racunnya itu terdapat di bumbu satenya, gengs, katanya. Namun saat ini belum ada keterangan resmi apakah kematian dari si anak itu benar-benar diakibatkan dari racun satenya atau ada hal lain. Karena semuanya masih diselidiki nih. Cuman masalah adanya racun di bumbu sate tersebut itu ya benar udah dikonfirmasi. Jadi memang dari cerita tadi tuh timbullah spekulasi atau dugaan kalau sate yang sebenarnya itu ditargetkan penerimanya kasih Pak Tommy tadi. Tapi tadinya salah sasaran karena dikasihnya ke driver ojol. Perkara Pak Tommy-nya nggak mau nerima. Dan pertanyaan terbesarnya, siapakah pengirim sate tersebut? Dan maksudnya apa jika benar dia memberikan sate yang diracuni? Kan ini seremnya udah mentok banget ya, geng. Nauzubillah min zalik gitu maksudnya ya. Bener-bener hal-hal seperti ini tuh yang bikin takut. Lebih nyeremin daripada diteror babi ngepet, tuyul atau sejenisnya. Dan diteror sama seseorang yang mau ngebunuh dengan ngeracun begitu, apa nggak nyeremin banget namanya? Dan buat Pak Bandimannya nih selaku driver ojol, awalnya seneng banget ya dikira itu rezeki, dapat makanan buka puasa, namun ternyata kenyataannya itu malah berakhir menjadi malapetaka. Ya semoga Pak Bandiman ini diberikan ketabahan yang kuat dan kasus ini bisa cepat terungkap lah ya. So itu tadi 2 berita yang sama-sama bikin geleng-geleng, gengs. Yang satu pelakunya udah ketangkap, tapi yang satu lagi ini masih menjadi misteri. Siapakah pelakunya? Ya semoga kita dijauhi dari hal-hal yang seram-seram kayak gini ya, gengs. Gue pribadi minta maaf banget kalau ada kata-kata ataupun perbuatan yang salah dan membuat kayak tersinggung atau yang gimana-gimana. Bener deh, minta maaf banget. Pengennya adem ayem aja gitu kan ini hidup. Jangan nambah-nambah masalah ataupun nambah musuh gitu. Takut gue. Ya pokoknya thank you semua yang udah nonton channel ini. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian belum. Kalau udah subscribe, terima kasih banyak kalau udah support. Juga belum minta like ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @hirota_rifan. Sampai jumpa di kasus Mr. Thing selanjutnya. Dadah.